doanya? Hayya bina naftahu lurusa bidua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga diberi pelajaran ya hari ini ya. Tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Tentang apa? Cerita fiksi. Kira-kira anak-anak suka tidak membaca cerita atau cuma suka lihat HP melulu? Suka. Cerita apa yang biasanya dibaca? Anime, komik ya. Kemudian apa lagi? Novel, apa lagi? Rayana suka baca cerita apa? Novel. Nah, itu semua rata-rata yang anak-anak baca adalah cerita fiksi. Nah, apa yang kalian cari di cerita? Apa yang kalian dapatkan dari cerita itu? Tentang apa? Sedikit pelajaran tentang sejarah. Apalagi? Perjalanan hidup seseorang. Ya, dari cerita-cerita itu kita bisa tahu, baik itu dari buku, majalah, koran. Siapa yang masih baca koran? Ada yang pernah baca koran? Oh, pernah, tapi tidak rutin. Ya. Kenapa? Membosankan koran. Oh, tidak ada warnanya, tidak menarik berarti. Nah, karena tidak menarik, karena dari koran biasanya kita mendapatkan informasi. Kalau dari buku, anak-anak kan tidak informasi, tapi ya tadi sejarah, kemudian perjalanan hidup seseorang, kemudian hiburan yang baca-baca komik biasanya. Siapa yang suka baca komik? Komik apa ini? Komik Doraemon? Oh, anime. Kemudian kenapa? Kemudian ceritanya itu ada yang dongeng, fabel. Kemarin kita sudah banyak membaca ya. Yang waktu kegiatan di sekolah ada yang baca dongeng, ada yang baca cerita tentang hidup seseorang atau biografi, banyak pokoknya. Nah, kalian tahu tidak cerita fiksi itu apa? Cerita yang betul, cerita yang dikarang oleh penulis. Artinya apa? Cerita yang dibuat berdasarkan hayalan dari penulisnya. Nah, kalau biografi beda. Biografi adalah memang cerita perjalanan hidup seseorang, tidak mengarang, kita tanya ke orang. Demikian juga yang di koran, itu informasi, tidak mengarang. Nah, kalau yang anak-anak baca dan kita pelajari
Kemudian yang sebelah sini kalimat yang mendukung informasi tersebut. Jadi misalnya di cerita dongeng Malin Kundang misalnya, ya kan? Informasinya ini informasi. Nah, kemudian ini kalimat dalam cerita misalnya, kalimat dalam cerita. Nah, misalnya informasinya apa? Malin Kundang dikutuk ibunya, gitu ya. Dikutuk ibunya menjadi batu. Maka dalam cerita itu misalnya ada kata-kata begini. Kemudian jangan lupa ini dibaca, kemudian jangan lupa tuliskan informasi yang kamu peroleh dari cerita itu apa. Informasinya apa, kalimat pendukungnya bagaimana. Ayo ditulis informasinya apa, kalimat pendukungnya apa. Nelayannya itu bagaimana? Ayo, apa informasinya? Nelayan itu bagaimana? Apa informasi yang kamu peroleh? Masa nggak bisa memilah informasi? Informasi itu apa? Kalian dapat apa dalam bacaan itu? Nelayan itu bagaimana? Ikan topinya bagaimana? Sekarang kemudian mau tanya dulu, itu menceritakan tentang apa sih cerita itu? Nelayan itu bagaimana awalnya? Dia miskin, kemudian dia menolong ikan, kemudian karena itu dia menjadi kaya. Kemudian apalagi yang diperoleh saat tadi, nelayan itu asalnya miskin, itu informasi loh. Kemudian menjadi kaya, nah itu informasi. Kalimatnya apa? Kemudian apalagi Dinda tadi yang kamu temukan tadi? Tidak bisa jaga rahasia. Siapa yang tidak bisa jaga rahasia? Istrinya nelayan. Kemudian setelah dia tidak bisa jaga rahasia, apa akibatnya? Dia kembali ke sini. Itu informasi sayangku. Ditulis di situ. Nelayan kembali menjadi miskin misalnya. Kalimatnya di dalam teks apa? Nah, ada kan di situ. Ketika tidak bisa menjaga rahasia, maka sama si ikan jatuhlah ke kekayaannya. Bisa ya? Bisa dong. Ada kelas besar kok, masa masih belum bisa baca-bacaan. Nelayan menjadi kaya misalnya. Apa kalimatnya di situ? Yang mendukung kalau nelayan itu sekarang menjadi kaya. Oh ya ini betul. Oke. Pokoknya oke lah. Lanjutkan. Nelayan menjadi miskin. Kalimatnya mana? Oke, sudah Ibu lihat. Kalian sudah bisa mencari informasi dalam bacaan. Artinya kalian sudah bisa memahami cerita puisi yang Ibu bagikan. Nah, sekarang bisakah Ibu minta tolong buat kelompok isinya
lembar kerja peserta didik ini hanya bisa dikerjakan kalau kalian membaca bacaannya. Tidak ada yang boleh menggantungkan diri sama yang lain. Semuanya berpikir, semuanya menyumbang, oke? Menyumbang pemikirannya. Nanti tiap kelompok akan mempresentasikan di depan. Jangan dibayangkan presentasi Masya Allah begini bagaimana. Kalian hanya membaca, mempresentasikan itu mengungkapkan di depan umum apa yang sudah dipikirkan atau didiskusikan dengan kelompoknya. Jadi tinggal baca saja, paham ya? Jadi nanti tidak ada yang ogah-ogahan, tunjuk sana tunjuk sini, enggak. Harus berani maju ke depan, oke? Ini LKPD-nya nanti dikerjakan secara kelompok, diisi dan semuanya menyumbangkan pemikirannya. Tidak satu orang yang bekerja. Kalau satu orang yang bekerja sama namanya. Paham ya anak-anak ya? Ini satu kelompok, ini boleh dipecahkan ya. Yang ngapain pakai saya? Sama ya, sama kesimpulannya kelompoknya Zalika tadi, intinya istrinya yang membuat nelayan kembali miskin. Lanjut, boleh. Apa? Mana lanjutannya? Sudah. Beri